Kami, keluarga besar Serikat Guru Jakarta, mengucapkan Selamat Hari Jadi FSGI yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berada di salah satu rumah makan di wilayah Rawamangun, ini di Bakmi Golet ya. Ini sedang ada rapat dengan teman-teman dari Federasi Serikat Guru Indonesia, tapi yang di Jakarta, namanya Segi Jakarta. Dan kita tadi rapat dan beberapa hal memang lahir nih ya, masukan untuk pemerintah ya, terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan para guru. Nah, apa yang dibutuhkan ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Salah satu problemnya adalah dalam kurikulum Merdeka ya. Nah, gimana nih setelah program Merdeka Belajar? Nah, ada masukan nih dari teman guru, yaitu 3 orang nih ya. Apa saja? Kita mulai dari Bu Eis. Baik, nama saya Eis Nurjana, saya mengajar di SMK Poncol, mapelnya agama Islam. Problem di sekolah saya tentang kurikulum Merdeka ini adalah kebetulan karena kami anak-anak yang kumuh dan miskin, jadi agak sulit untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini di lapangan, terutama masalah sosialisasinya ke kami kepada tenaga pendidik itu sangat minim sekali, sehingga di antara kami memang agak kesulitan dalam memahami atau mengikuti apa yang sudah dianjurkan pemerintah terhadap kurikulum Merdeka, sehingga tidak mencapai target apa yang kami inginkan karena terbatasnya peralatan dan segala macam yang ada di sekolah kami. Dan tentunya masalah utama adalah sosialisasi kepada para pendidik di SMK Poncol mengalami banyak kesulitan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang masih kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Silakan Bu Fatih, kenalin dulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathiatur Rahmah dari SDN CG 01 Pagi. Masih berkaitan dengan kurikulum Merdeka adalah kami yang di lapangan merasakan bahwa sosialisasi dari pemerintah itu kurang maksimal. Memang harapannya kan kami para guru aktif untuk belajar mandiri yang disediakan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar yang biasa kami menyebutnya PMM. Namun kenyataannya di lapangan kami menemukan banyak kendala, terutama kalau saya rasakan sendiri untuk pelaksanaan aplikasi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kesulitan pelaksanaannya yang sesuai seperti apa. Itu saja, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Muhyati. Saya mengajar di SDN Kebayoran Lama Utara 07 Pagi. Permasalahan di pelajaran agama adalah kalau kurikulum Merdeka itu terlalu tinggi untuk kelas 1. Salah satu contohnya adalah tentang pengertian Nabi dan Rasul. Anak suruh mengerti apa itu Rasul, Nabi, dan tugasnya apa. Padahal anak kelas 1 ya, kelas 1 baca aja belum ngerti, belum hafal huruf. Nah, nulis juga masih lama. Apalagi ada juga sekolah yang harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang istimewa. Itu bagaimana kita akan menyampaikannya? Padahal untuk kelas 1, setahu saya dari kurikulum yang sebelum-sebelumnya, kebanyakan harus menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, mengerti tugas-tugas yang konkret saja lah. Kalau pengerti ya lebih ke perilaku, Bu, dan aplikatif ya. Itu saja, Bu, masalahnya. Iya. Ternyata berat banget ya suruh ngapalin nama-nama Rasul ya, Nabi dengan tugas-tugasnya. Iya. Luar biasa ya. Oke, terima kasih, Bu. Nama saya Heru Purnomo.
Sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 27 Jakarta, di dalam berorganisasi saya selaku Sekjen FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kebutuhan kepala sekolah untuk pelatihan menjadi seorang manajerial yang handal itu sangat dibutuhkan, sehingga kepala sekolah yang terlatih secara manajerial mampu mengelola anggaran untuk mencapai tujuan, mengelola pendidikan di sekolah tersebut, membawa untuk peningkatan kualitas pendidikan peserta didiknya ke depan, serta bagaimana mewujudkan tata kelola sekolah yang menjadi keinginan yang menyenangkan. Nah, ketika kepelatihan itu menjadikan kepala sekolah makin handal, maka sekolah-sekolah yang ada di Indonesia akan menjadi lebih baik. Oh, berarti tata kelola sekolah pun menjadi hal yang perlu dilatih juga di kepala sekolah ya Pak? Tentu, kalau seandainya tidak diberikan pelatihan seperti itu, kepala sekolah tidak akan mungkin mempunyai jiwa-jiwa kewirausahaan yang handal. Ya, Tentu maupun mengerti keunggulan sekolah apa. Betul, gitu ya. betul. Nah, iya. sementara di kurikulum Merdeka ini patokannya sudah tidak lagi sekolah unggul itu dilihat dari nilai. Betul. Ya, tetapi iya. dari tata kelola sekolahnya sebenarnya. Iya. Bagaimana memfasilitasi anak-anak didiknya untuk ya sesuai dengan bakat, minat dan potensinya tadi ya. Tentunya di sini untuk membangkitkan talenta-talenta peserta didik sehingga menjadi unggul. Ya, unggulan sekolahnya adalah dalam bentuk itu tadi, Betul. kemampuan anak didik ya, dan Iya. nggak harus akademik ya Pak Heru ya. Tidak harus akademik. Nggak harus akademik. Iya, Nah. jadi menumbuhkan talenta-talenta peserta didik. Oke, nah Iya. ini yang kepala sekolah mesti tahu ya. Oh iya, ketika kepala sekolah dibekali mengenai kemampuan manajerial seperti itu, mampu membaca ke depan, sehingga mampu memprediksikan sekolah ini mau bergerak di bidang apa, sehingga mampu untuk membawa sekolah tersebut unggul sesuai dengan talenta peserta didiknya. Nah, gitu ya. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk punya prestasi tapi sesuai bakat, minat, kemampuan dan potensinya. Ya, jadi perlu nih pelatihan buat para kepala sekolah. Terutama bikin RAKS saja bukan hal yang mudah ya. Wah, kompleks sekali itu. Jadi Kompleks, ya? merencanakan mengenai kegiatan rutin, merencanakan kegiatan strategis. Nah, tentu saja kepala sekolah yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang handal mampu memikirkan bagaimana kebutuhan strategis sekolah tersebut menuju kemajuannya. Nah, oke ya. Jadi dibutuhkan pelatihan seperti itu, kepala sekolah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu dia apa yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi atau Betul. bikin laporan ya. Iya. Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yunianti. Saat ini saya bekerja di SDN Cakung Barat 01. Sebagai itu ya, guru kelas sebagai guru ya? kelas, betul, di kelas Sebagai 3. guru kelas 3. Ya, betul. Nah, Ibu sebagai guru, Ibu berarti P3K ya? Ya. Nah, sebagai guru apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Pelatihan apa? Kalau untuk saat ini di abad milenial abad 21 ini ya Bu ya, yang diharapkan atau yang dibutuhkan guru itu sebenarnya saat ini adalah peningkatan kompetensi tentang karya tulis ilmiah, terutama tentang penelitian tindakan kelas itu. Karena hal ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Apalagi di guru SD ya Bu. Karena mencari masalah atau meneliti, menganalisis masalah di kelas itu sangat penting supaya kita bisa mencari solusi. Kemudian nanti kita terapkan di mana, di perangkat pembelajaran kita, kemudian di media pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini nanti kaitannya juga di teknologi seperti itu. Berarti problemnya bisa ngelakuin itu tapi belum tentu bisa menuliskan dalam bentuk PTK ya. Betul, karena Jadi, sekarang kan harus dipublikasi seperti itu. Berarti yang diperlukan sebenarnya menulis PTK ya, betul. agar menjadi layak untuk publikasi. Ya, betul. Oke. Dan juga untuk kebutuhan untuk yang ASN untuk Naik pangkat. Ya, betul, untuk naik pangkat. Oke, sip. Ya, jadi memang membutuhkan pelatihan penulisan, prinsipnya itu. Tapi kalau guru tuh beda, nulisnya namanya PTK, betul. ya. Oke, terima kasih Bu Ya, Yuni. sama-sama Ibu. Ya, baik. Sekarang mau ngusulin pelatihan ya Pak, tapi sebelumnya kenalan dulu nama, terus mengajar di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luis Febri, saya mengajar di SDN Susukan 03 Pagi. Saya mengajar di bidang guru pendidikan agama Islam. Oh, guru agama Islam. Nah, Pak, sebenarnya sebagai guru apa sih pelatihan yang dibutuhkan nih saat ini?
Ya, saya rasa yang dibutuhkan untuk saat ini adalah pelatihan tentang IT ya. Oh, IT, oke. Khususnya kayak semacam irakot kurikulum merdeka. Oh, itu sulit ya kalau Iya, nggak dilatih ya? harus dilatih Bu, karena kalau dilatih kan kita jadi bisa tahu gitu. Oke. Jadi selama ini belum pernah ada pelatihannya? Ya sebelumnya udah ada, cuman kalau bisa ada sosialisasi lagi gitu. Oh, agar lebih jelas ya. Karena kemarin itu dirasa masih kurang ya. Iya. Oke. Ya, untuk kalau bisa ada setiap sekolah itu dilengkapi lagi untuk usulan guru agama, kita masih minim Bu. Oh, masih kurang. Iya, kadang-kadang Banyak sekolah, iya. ya? Kadang-kadang guru agama itu masih mengisi guru kelas khususnya di sekolah SD. Karena kekurangan guru tadi. Iya. Oh, jadi guru agama perlu ditambah Tambahkan, ya. ya. Untuk banyak sekolah di DKI. Setidaknya di wilayah Bapak mengajar ya. Iya, di Jakarta Oke. Timur. Siap. Berarti ada tambahan untuk guru agama ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Nah, Pak, kenalan dulu nih. Silakan. Ya, saya Ahmad Aunillah, pengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 289 Jakarta. Usulannya apa? Usulan saya untuk Dinas Pendidikan, saya sangat mengharapkan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru pendidikan agama Islam di Jakarta khususnya, yang lebih menyentuh tentang karakter anak-anak siswa peserta didik, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan anak usia dasar. Dan ada perubahan perilaku gitu Benar, dan ya. itu yang terpenting, kita mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Karena perubahan pelajaran agama. Jadi Iya, memang perlu lebih ke pembiasaan karakter. Oke. Saya Nah, rasa- jadi dibutuhkan pelatihan skill mengajar Iya. yang lebih ini ya Pak, menyentuh anak-anak Menyentuh untuk karakter, ya, melaksanakan, iya. mengimplementasikan apa yang Benar. diajarkan begitu ya. Iya, tidak sebatas teori-teori yang ada. Tidak sekedar menghafal, tidak sekedar teori, tapi bagaimana anak-anak bisa mengimplementasikan Benar. dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan saya rasa itu masih kurang untuk guru pendidikan agama di Jakarta. Oh, berarti pelatihan ini tentang skill itu ya dibutuhkan ya. Benar. Oke, terima kasih Pak. Saya nama Muhammad Halil Husni SI, bertugas di SMPN 289 Jakarta, Bu. Ngajar apa? Saya ngajar TK, Bu, kebetulan. Oh, TIK. Oke. Nah, sebagai guru apa yang mau dikasih masukan nih kepada pemerintah? Ya, saya ingin memberi masukan itu untuk pelatihan-pelatihan tentang advokasi untuk perlindungan guru dan pendidik, Bu. Oke, memang ada problem selama ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada sih, Bu. Tapi minimal kita siap-siap untuk advokasi, untuk pembelaan apabila guru-guru kita bermasalah. Karena sekarang problema guru pendidik itu kan sudah mulai banyak, Bu. Oke, jadi Iya. kalau guru FSGI, terutama ini yang di Serikat Guru Jakarta, kalau punya masalah berarti misalnya tersandung kasus-kasus gitu ya, atau ada problem yang lain ya secara hukum, maka udah bisa mendapatkan bantuan ya. Sehingga kesadaran advokasi ini ya, pembelaan ini penting. Jadi organisasi guru ya harusnya bisa membela gurunya. Membela Gitu ya. gurunya, betul. Nah, tapi kalau pelatihan yang dimaksud itu guru jadi paralegal atau gimana? Dia bisa itu dirinya sendiri atau bagaimana? Ya, dia minimal tahu alur-alur untuk kita meminta perlindungan itu untuk advokasi kemana. Apabila ada permasalahan dengan pendidik dan anak-anak didiknya juga. Jadi ya untuk mengeluh atau meminta bantuan lah istilahnya. Oh gitu. Jadi artinya guru-guru ini gitu ya, kemungkinan di dalam perjalanan berkarirnya bisa aja punya problem ya, masalah ya. Betul, Bu. Nah, berkaitan dengan hukum, apakah dilaporin orang tua murid gitu ya? Betul, Bu. Yang sekarang sedang marak-maraknya gitu ya. Permasalahan sepele. Betul. Nah, disitulah guru harus tahu hak-haknya. Iya, betul. Oke, jadi ya tentu gurunya harus tahu aturan ya, makanya perlu pelatihan. Pelatihan advokasi. Oke, ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Oke, makasih Pak. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Marianto dari SMA Negeri 38 Jakarta sebagai pengurus FSGI. Mengajar bidang studi matematika. Oke. Nah,
sekarang nih Pak, kan sekolah pasti ada guru, ada kepala sekolahnya. Nah sebenarnya biar bekerja sama dengan baik sehingga jadi produktif, tidak kontraproduktif. Nah, apa masukan Pak Slamet untuk pemimpin atau kepala sekolah gitu yang harusnya tuh mengerti dan bisa bekerja sama dengan para guru untuk memajukan sekolah? Baik, sebagai seorang kepala sekolah, fungsinya sebagai pemimpin ini adalah harusnya mengayomi, sebagai pengayom mengayomi anak buahnya, memberikan pengayoman, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan, ya, dan memberikan nasihat gitu ya. Seharusnya seorang kepala sekolah memandang seorang guru-guru sebagai aset dari sekolah. Ya, yang mana aset itu ya yang perlu bisa menjadi modal dasar atau menjadi modal daripada sekolah untuk memajukan sekolah, ya, dipandang sebagai orang yang ya bisa memajukan sekolah. Guru adalah agen daripada perubahan, agen pembangunan gitu ya. Jadi mestinya ya seorang kepala sekolah itu memandang sebagai guru, sebagai mitra ya, sebagai teman sejawat ya, bukan sebagai bawahan ya, tapi ya itulah ya ini kepala sekolah. Ini kalau zaman dulu kepala sekolah itu adalah kepala sekolah sebagai pekerjaan tambahan gitu ya. Ini sekarang kepala sekolah ini sebagai seorang manajerial, fungsi manajerial, tidak lagi mengajar lagi. Ini yang barangkali di sana sini banyak ya kepala sekolah yang melupakan profesinya, bahwa dia meskipun kepala sekolah juga dia sebagai pejabat yang fungsional ya. Namun sekarang ini banyak kepala sekolah yang berperilaku ya ini yang mereka bukan lagi sebagai seorang guru tapi seorang manajer, seorang struktural gitu ya. Ini barangkali perlu pendekatannya lebih manusiawi lah ya. Kalau barangkali andragoginya itu ya, andragoginya perlu diperbagus lagi. Jadi karena 4 kompetensi ya, kompetensi guru itu kan termasuk kepala sekolah ya. Adalah kompetensi tidak hanya pedagogik, tidak hanya profesional, tapi di situ ada fungsi sosial, ya kan? Maksudnya kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian ya. Nah, jadi memang harus memiliki kepribadian yang baik dan hubungan sosial yang baik ya. Jadi bahwa kita tuh relasinya sama sebenarnya, sederajat. Yang membedakan kita kan fungsinya aja. Ya. Nah, jadi memang harusnya dijadikan mitra sama-sama untuk memajukan pendidikan dan memajukan sekolah. Gitu ya Pak Slamet ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, begitulah ya video ini tadi jadi jalannya rapat dan juga setelah itu ditutup dengan masukan-masukan dari hasil rapat tadi. Nah, masukannya antara lain adalah bagaimana tadi ada pelatihan ya, pembangunan kapasitas baik untuk guru maupun kepala sekolah. Nah, semoga bermanfaat ya dan mungkin ini suara juga dari banyak guru di Indonesia. Oke, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.